Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Saya beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Mushola An-Nur Grafika Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya yang mana pada pagi hari ini Allah telah membangunkan kita dari istirahat kita dan menuntun kita untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah di mushola yang kita cintai ini. Kemudian dilanjutkan dengan kajian pagi. Shalawat dan salam malah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma di surga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Bahasan pertama pada kesempatan kali ini yaitu tentang sedekah, ya, sedekah atau bahasa Jawanya sedekah. Para ulama berselisih pendapat tentang meletakkan tangan yang satu pada tangan yang lain dalam sholat. Kata Imam Malik, hukumnya makruh dalam sholat fardu dan boleh dalam sholat sunnah. Tetapi menurut mayoritas ulama hal itu adalah termasuk kesunatan sholat. Silang pendapat mereka tersebut karena ada beberapa hadis sahih yang menerangkan tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak dijelaskan bahwa beliau meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya. Juga disebutkan dalam suatu riwayat yang sahih bahwa manusia diperintah untuk melakukan hal itu. Bahkan hal itu juga disebutkan dalam riwayat hadis Abu Humaid yang menerangkan tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang harus dibuat pedoman ialah hadis-hadis yang ada tambahan keterangan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan pada tangan kiri saat sedang sholat.
Tetapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat sebaliknya. Karena meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dianggap tidak ada kaitannya dengan gerakan-gerakan sholat, tetapi hanya sebagai sarana untuk membantu kekhusyukan sholat. Itulah sebabnya Imam Malik memperbolehkan hal itu dilakukan dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat fardu. Walaupun demikian, hal itu secara nyata memperlihatkan sebagai sikap tunduk, dan itu baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mengenai sedekap saat berdiri, ya, berdiri setelah takbiratul ihram itu ada beberapa pendapat. Tadi disampaikan kalau Imam Malik itu tidak ada aturannya. Tapi menurut imam-imam yang lain itu boleh dilakukan karena sebagai tawaduk kita untuk menambah kekhusyuan kita. Memang di sebagian belahan dunia ada sholat saat setelah takbiratul ihram, ya ditaruh lagi tangannya seperti orang baris upacara seperti itu. Jadi ada sebagian yang bersedekah. Namun dalam hal ini kita yang biasa di Indonesia kita pakai yang sedekap, yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang tidak baik itu ya yang harus diputar-putar kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang duduk istirahat. Ketika seseorang akan memasuki rakaat ganjil, sebaiknya ia jangan langsung bangkit berdiri, tetapi duduk sebentar. Demikian pendapat sebagian ulama. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain justru sebaiknya ia langsung bangkit dari sujud. Yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya. Sementara yang kedua adalah pendapat Imam Malik dan beberapa ulama lainnya. Jadi ada yang mengatakan setelah sujud, ya, kalau di sini mungkin rakaat ganjil, ya, contoh rakaat pertama atau rakaat ketiga, itu ada yang harus duduk dulu, ya, setelah sujud duduk sebentar kemudian baru berdiri. Ada yang mengatakan oh tidak, itu setelah sujud ya harus langsung berdiri. Ya, ini ada beberapa yang ditiru. Silang pendapat ini karena ada dua hadis yang saling bertentangan. Pertama, hadis Malik bin Huwairis. Sesungguhnya ia pernah melihat Rasulullah SAW sedang sholat. Ketika akan memasuki rakaat ganjil, ya, dalam sholatnya beliau tidak langsung bangkit sebelum terlebih dahulu duduk sebentar dengan tenang. Sementara disebutkan dalam hadis Abu Humaid yang menerangkan tentang tata cara sholat Rasulullah SAW. Sesungguhnya ketika mengangkat kepala dari sujud kedua dari rakaat pertama, beliau langsung bangkit dan tidak duduk. Nah, ini ada dua hadis yang kesannya bertentangan. Hadis pertama dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i dan hadis kedua dijadikan dasar oleh Imam Malik. Jadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i bertentangan dalam hal ini. Apakah harus duduk terlebih dahulu atau langsung begitu setelah sujud langsung berdiri? Ya, kalau menurut Imam Syafi'i duduk dulu, ya, duduk sebentar. Para ulama juga berbeda pendapat tentang sujud. Apakah harus terlebih dahulu meletakkan tangan sebelum meletakkan lutut atau sebaliknya? Silang pendapat ini karena di dalam hadis Wa'il bin Hujr disebutkan, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW ketika sujud beliau meletakkan sepasang lututnya sebelum sepasang tangannya, dan ketika bangkit beliau meletakkan sepasang tangannya sebelum sepasang lututnya. Jadi ada yang hadis ini mengatakan saat dari berdiri lututnya dulu, ya, diletakkan baru tangannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian bersujud,
Jangan ia duduk seperti gaya duduk seekor unta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, ini memang ada dua versi, ya. Cara duduk unta itu seperti apa? Ya. Apakah kita menganut yang kedua tangan kita terlebih dahulu setelah maksudnya dari berdiri taruh di atas sajadah di dekat tempat kita sujud, baru lutut kita, atau lutut kita dulu baru tangan. Nah, ini memang ada dua hadis yang disampaikan, ya. Ini kadang kita menggunakan yang ini, ketika menggunakan yang ini, ya ini tidak perlu dipertentangkan. Semua ada sumbernya, semua ada dalilnya, ada hadisnya. Abdullah bin Umar biasa meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, ya tangan dulu Abdullah bin Umar. Kata ulama-ulama hadis Wa'il bin Hujr ini lebih sahih daripada hadis Abu Hurairah. Nah ini ya begitulah. Maksudnya dalam sholat kadang ya Rasulullah kadang tangannya dulu, kadang lututnya dulu untuk diletakkan. Karena Rasulullah waktu masih istilahnya belum gendut, ya mungkin bisa melakukan ya kadang seperti itu. Karena kalau setelah orang gemuk itu kan ya mungkin cara untuk sujudnya agak kesulitan, ya, seperti itu. Maka tangan dulu atau kaki dulu, tidak usah dipertentangkan, tidak usah diperdebatkan. 7. Tentang anggota-anggota tubuh dalam sujud. Para ulama sepakat bahwa sujud harus dengan menggunakan 7 anggota, yakni wajah, sepasang tangan, sepasang lutut, dan sepasang ujung telapak kaki. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha." Aku diperintahkan untuk bersujud dengan menggunakan 7 anggota badan. Tetapi mereka berselisih pendapat dalam kasus seseorang yang bersujud dengan menggunakan wajah secara tidak sempurna. Apakah hal itu membatalkan sholat atau tidak? Menurut sebagian ulama, sholatnya tidak batal karena yang disebut sujud hanya meliputi wajah saja. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain, sholatnya batal karena yang diperintahkan dalam hadis tadi ialah sujud dengan menggunakan 7 anggota badan kita. Para ulama sepakat bahwa orang yang sujud dengan menggunakan dahi dan hidungnya berarti ia sudah dianggap sujud dengan menggunakan wajahnya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kasus orang yang sujud dengan menggunakan salah satu dari keduanya. Apakah hanya dahinya yang nempel di tempat sujud kita, atau hidungnya juga, atau orang yang karena di Indonesia itu kan mungkin hidungnya nggak mancung, jadi agak susah. Tapi menurut ini yang diajarkan oleh Rasulullah, ya dahinya, ya hidungnya, ya 7. Dan ujung kaki tadi tidak boleh gini, ujung kaki, ya ujung kakinya tetap hadap ke kiblat, ya. Ibu jari kaki, ya itu tetap berdiri, tidak boleh melepes gitu, ya. Ini cara duduk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh diangkat. Kadang saat sujud ujung kakinya diangkat, ya untuk ngimbangi mungkin, biar enggak goyang. Nah ini yang aneh-aneh. Tapi tadi yang diajarkan 7 anggota badan kita yang nempel di tanah, maksudnya. Ya Pak, sekarang nggak pakai tanah, pakai keramik. Ya pakai keramik kalau sajadah apa-apa. Kata Imam Malik, ia sujud dengan menggunakan dahinya tanpa hidungnya. Ya, mungkin Imam Malik termasuk hidung pesek. Hukumnya boleh, tetapi
jika ia sujud dengan menggunakan hidungnya saja tanpa dahinya, hukumnya tidak boleh. Ya, nah hidungnya tok, ya ini ya nggak boleh. Ya, jauh kalau hidung sama kaki lebih baik. Maksudnya hidung sama dahi lebih baik. Kalau hidung saja yang enggak baik, yang enggak, menurut ini tidak boleh gitu. Dan kata Imam Syafi'i harus dengan menggunakan kedua-duanya. Nah ini kalau kita menggunakan Imam Syafi'i harus dua-duanya, antara dahi dan hidung itu harus nempel di tempat sujud kita. Silang pendapat ini muncul karena persoalan apakah yang diwajibkan itu menggunakan sebagian dari 7 anggota sujud tersebut atau semuanya di saat sujud. Maksudnya umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha tadi, aku diperintahkan untuk sujud dengan menggunakan 7 anggota badan tadi, apakah secara bersamaan atau boleh gantian-gantian? Kadang ya hanya dahinya saja, atau kadang ya dahi dan hidung, gitu. Tapi yang jelas dahi ini harus nempel, ya, ini harus nempel. Kadang orang hanya tadi mungkin ibu-ibu, nah ini makanya kita harus hati-hati saat mengenakan mukena atau kopiah, ya, untuk bapak-bapak, karena jangan sampai menghalangi dahi kita saat sujud, ya, saat sujud. Karena mungkin orang yang ini ya yang dibilang santri ya necisnya sampai nutupi dahi, maka ini menyulitkan saat sujud. Kalau sujudnya hanya hidung dan ujung kopiah, maka dahinya tidak nempel. Bahkan kalau ditempelkan masih terhalang, maka tadi belum memenuhi syarat sujud. Nah ini harus hati-hati, jangan sampai dijungkelkan gini, atau mungkin kopiahnya terlalu lobok sehingga sampai ke bawah, ya, sehingga kulit dahi tidak nempel di tempat sujud. Ini yang sangat berbahaya. Kita harus perhatikan. Banyak di luar sana, sekarang nih ya, ada yang pakai belangkon, ya, belangkon sehingga menutup ini dahi saat sujud. Ini yang perlu kita perhatikan. Lupa apa nggak boleh pakai? Boleh, cuman saat sholat kita harus perhatikan, karena hal-hal yang anggota tubuh yang harus nempel saat sujud ini jangan sampai terhalang. Lupa kan terhalang oleh sajadah, nah itu beda. Maksudnya karena hati-hati, eman-eman belangkonnya anyar, bahkan yang ada ke bawahnya ini model apa itu, sehingga menghalangi anggota tubuh saat sujud. Nah ini eman-eman saat kita sujud malah nanti tidak sah. Ini kan eman-eman ya. Nah ini perlu diperhatikan, ya. Ya baik pakai pecis, pakai kopiah ketuk kaji, ketuk putih, kupluk, atau ya belangkon tadi, kita harus perhatikan saat sholat. Mungkin saat sholat mau sujud, ya diginikan dulu, ya tidak apa-apa, biar kelihatan, biar nempel saat kita sujud, ya. Mungkin ibu-ibu juga lupa eman-eman, tadi mau berangkat ini saya sudah wedaan, nanti nempel di sajadah. Nah ini ya nggak boleh kayak gitu, ya, tetap ditempelkan di tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Malik tadi, ya, jika ia sujud dengan menggunakan dahinya tanpa hidungnya, hukumnya boleh. Ini menurut Imam Malik, dahi tanpa hidung. Tetapi jika ia sujud dengan menggunakan hidungnya saja tanpa dahinya, hukumnya tidak boleh. Sementara kata Imam Abu Hanifah, hal itu tidak boleh, ya, hanya satu. Dan kata Imam Syafi'i harus dengan
menggunakan dua-duanya. Ini silang pendapat ini muncul karena persoalan apakah diwajibkan itu menggunakan sebagian dari 7 anggota sujud tersebut atau semuanya. Soal dalam hadis Nabi SAW yang bersumber dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa beliau bersabda, aku diperintah bersujud dengan menggunakan 7 anggota. Di antaranya beliau menyeru wajah. Ulama-ulama yang menganggap kalau yang wajib hanya sebagian mengatakan bahwa sujud dengan hanya menempelkan dahi atau hidung sudah dianggap cukup. Nah ini ada ulama yang boleh, tapi kita ambil yang hati-hati. Dan ulama-ulama yang menganggap kalau yang disebut sujud ialah orang yang bersujud dengan menggunakan dahi bukan menggunakan hidung. Nah, kalau hanya menggunakan hidung namanya mencium, bukan sujud. Mereka memperbolehkan sujud dengan menggunakan dahi saja, bukan tidak perlu sama hidung. Pendapat ini seolah-olah membatasi pengertian kata ba'du atau sebagian, yang berarti bahwa yang wajib cukup menggunakan sebagian minimal saja. Selain itu, pendapat ini juga mengacu pada pendapat yang membedakan antara sebagian dan keseluruhan. Ya, dalam hal ini kita bahas apakah cukup sebagian atau keseluruhan. Yang namanya dahi atau cukup nempel sedikit atau harus digusuk-gusukkan. Ya ini kadang orang biar kelihatan ahli sujud, ya itu sampai ditempelkan dudukan banget biar nanti ngecap, ya ngecap hidungnya hitam, diusap-usapkan pakai karpetnya yang kasar, ya gitu kan, ya, malah tidak baik ya. Mau biar kelihatan, ya ada dalam hatinya biar kelihatan gitu. Loh, kalau memang asar betul min asari sujud, ya, min asari sujud itu bukan sekadar menunjukkan hitam di dahi, tapi bekas daripada sujud itu ya kita ya baik, maksudnya bekas dari sholat. Sholat itu kan dalam Al-Quran disampaikan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sesungguhnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, orang yang sholat membawa bekas, yakni bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, bukan sekedar menghasilkan dahi yang hitam. Jadi dengan melaksanakan sebagian saja sudah cukup disebut telah melaksanakan kewajiban. Adapun melaksanakan sebagian yang lain disebut memenuhi kewajiban. Sebaiknya diperhatikan dengan baik karena hal itulah yang menjadi inti pembahasan pada topik ini. Jadi kita betul-betul harus hati-hati dalam hal ini. Kalau tidak, maka ulama yang menggunakan dasar kias bisa mengatakan bahwa jika seseorang bersujud dengan hanya menempelkan hidungnya ke lantai, maka sujudnya sudah dianggap sempurna. Ini kias. Tapi kalau yang tadi kita mengikuti beberapa ulama, ya monggo kita mau ambil salah satu. Sementara ulama lain menganggap bahwa yang wajib ialah melakukan semua yang disebut sujud. Mereka mengatakan bahwa sujud harus dengan menggunakan dahi dan hidung. Kata Imam Syafi'i, tindakan dan penjelasan Nabi SAW menepis semua kemungkinan tersebut. Sebab ada riwayat yang menyatakan bahwa ketika beliau selesai melakukan sholat, ada bekas tanah bercampur air pada dahi dan hidung beliau. Ya ini perhatikan, ada bekas tanah bercampur air di dahi dan di hidung. Jadi kalau seperti itu, berarti dua-duanya nempel ke tempat sujud. Jadi tindakan beliau ini menafsir hadis Ibnu Abbas yang bersifat global tersebut. Ibnu Abu Umar bin Abdul Bar, beberapa ulama ahli hadis yang bergelar al-hafidh, mengemukakan semua riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersujud dengan menggunakan dahi dan hidung.
Tetapi kata Al-Qadhi Abu Walid, ada sebagian ulama yang mengemukakan riwayat lain yang menyatakan bahwa beliau sujud hanya dengan menggunakan dahi saja. Kedua riwayat tersebut ada dalam kitab Sahih Muslim yang kemudian dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah salah satu syarat sujud adalah tangan orang yang bersujud harus kelihatan nyata diletakkan di dekat posisi wajah atau tidak. Menurut Imam Malik itu hanya syarat kesempurnaan sujud. Sementara menurut sebagian ulama itu bukan termasuk syarat sujud. Ya, ini apakah boleh disamarkan ini atau mendaplam kayak gini? Nah, perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan perbedaan pendapat yang lain tentang sujud dengan memakai tutup kepala berupa sorban. Dalam masalah ini di kalangan para ulama terdapat 3 pendapat, yakni pendapat yang melarang, pendapat yang memperbolehkan, dan pendapat yang membedakan antara perbedaan bersujud dengan memakai tutup kepala berupa sorban yang tipis dengan yang tebal. Perbedaan pendapat tersebut berlaku di kalangan ulama-ulama dari mazhab Hanafi dan juga berlaku di kalangan para ulama ahli fikih Ansor. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa para sahabat biasa bersujud dengan memakai peci maupun sorban. Ulama-ulama yang menganggap tidak perlu memperlihatkan tangan saat sedang bersujud, mereka berpedoman pada ucapan Ibnu Abbas. Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasjuda ala sab'ati a'dha wala nukaffita sauban wala sya'ran. Nabi SAW menyuruh kami bersujud dengan menggunakan 7 anggota badan dan kami tidak menggenggam kain ataupun rambut. Dan mereka juga mengkiaskan tangan dengan lutut dan juga mengkiaskan sholat dengan memakai sepasang khuf, yakni sepatu. Dalil umum ini juga bisa dijadikan argumen tentang masalah dengan menggunakan tutup kepala dari sorban. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hati-hati dalam hal ini tentang sujud, ya. Kalau menurut keterangan yang lain, ya, bahwa ketika sujud itu Rasulullah posisi tangannya ketika ada anak kambing lewat itu bisa lewat di bawahnya, jadi geronggong, bukan nempel di lutut atau ditempelkan seperti itu, tapi gonggong. Seandainya sekarang mungkin kucing itu anak kambing bisa lewat, ya. Tapi kalau berjamaah gimana? Apakah seperti ini? Nah, ini akan mengganggu jamaah yang lain. Ya, kita harus bisa ngira-ngira. Oh, kalau ya Pak itu orang melakukan kata keterangan dalam hadis Rasulullah kalau sholat pas sujud itu seandainya ada anak kambing lewat itu bisa di bawahnya. Nah, kemudian seperti apa prakteknya? Seperti ini. Akhirnya begitu jamaah pakai seperti ini, yang lain tersiksa kan? Maka dikira-kira ya penting tidak dadanya tidak nempel di dengkul atau kedua tangan ini tidak seperti ini, nanti malah seperti anjing yang sedang duduk kayak gitu. Ya, ini harus rada menggeronggong dan posisi pantat juga terangkat, ya, tidak nempel di kaki, ya, juga mengkurap kayak gitu, ya, diangkat lurus, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tentang duduk mendekur. Para ulama sepakat bahwa makruh hukum ekok atau duduk mendekur dalam salat. Berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat hadis yang melarang seseorang duduk mendekur dalam sholatnya.
seperti gaya duduk seekor anjing. Nah ini tadi. Nah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang bentuk atau posisi duduk menegur yang dilarang tersebut. Menurut sebagian mereka, contoh duduk menegur yang dilarang ialah seseorang duduk di atas sepasang pantatnya sambil meluruskan posisi kedua pahanya, seperti gaya duduk seekor anjing atau serigala yang tadi saya sampaikan. Semua ulama sepakat ini bukan termasuk bentuk duduk dalam sholat. Menurut sebagian ulama yang lain, contoh duduk menegur yang dilarang ialah seseorang meletakkan sepasang pantat pada tumitnya di antara dua sujud. Ya, saat sujud pantatnya tidak diangkat, tetap nempel pada tumit. Ya, ini tidak boleh. Dan duduk di atas kedua telapak kaki itu juga tidak boleh. Inilah pendapat Imam Malik berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa ia melakukan hal itu karena sepasang telapak kakinya sedang sakit. Nah, kalau sakit lain lagi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa sebuah riwayat yang dikatakan yang ditengahkan oleh Muslim tadi, duduk mendekur dengan telapak kaki dalam sujud dengan cara seperti itu merupakan sunnah Nabi SAW. Ini peraturan berbeda. Silang pendapat ini terjadi karena ketidakjelasan makna kalimat iqa'ah yang dilarang dalam sholat. Apakah diartikan secara bahasa atau diartikan secara syariat? Ulama-ulama yang cenderung mengartikannya secara bahasa mengatakan yaitu iqa'ah atau duduk mendekur seperti gaya duduk anjing. Sebaliknya, ulama-ulama yang cenderung mengartikannya secara syariat mengatakan bahwa yang dimaksud ialah salah satu bentuk tata acara sholat yang dilarang. Hal itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa gaya duduk di atas bagian telapak kaki bukan termasuk sunnah sholat. Makanya mereka beranggapan bahwa itulah yang dimaksud dengan iqa'ah yang dilarang. Tetapi pendapat ini dinilai lemah karena nama yang oleh syariat tidak tetapkan, mereka memiliki beberapa makna, maka harus dikembalikan pada makna bahasa sampai ada makna dalil yang menetapkannya. Memiliki makna menurut syariat, tetapi logika ini tidak boleh dibalik. Terlebih bahwa dalam masalah ini hadis Ibnu Umar bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi dalam hal ini ada yang dipertentangkan ketika duduk mendekur, apakah ini boleh apa tidak. Nah, kalau tadi dijelaskan ya posisi duduk atau posisi sujud diangkat pantatnya, jangan sampai nempel di tumit atau di kaki yang lurus. Ya, untuk membedakan ini Pak, untuk membedakan dengan duduknya dengan anjing yang sedang duduk mendekur itu. Berikutnya tentang salat berjamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembicaraan pokok dalam topik ini meliputi 7 bahasan. Pertama tentang hukum salat jamaah, kedua tentang syarat-syarat imam, orang yang paling diutamakan sebagai imam, dan hukum-hukum yang khusus bagi imam. Ketiga, tentang kedudukan makmum terhadap imam dan hukum-hukum yang khusus bagi makmum. Keempat, tentang hal-hal yang harus diikuti dan yang boleh tidak diikuti oleh makmum terhadap imam. Kelima, tentang tata cara mengikuti imam. Keenam, tentang hal-hal menyangkut makmum yang menjadi tanggungan imam. Ketujuh, tentang hal-hal jika sholatnya sang imam batal maka berakibat pada batalnya sholat makmum. Nah, ini hukum sholat berjamaah. Dalam pembahasan ini ada 2 masalah. Pertama, apakah sholat berjamaah itu wajib bagi setiap orang yang mendengar seruan azan atau tidak. Kedua, jika seseorang masuk masjid
dan sudah sholat, apakah ia wajib untuk sholat lagi dengan berjamaah bersama imam atau tidak? Pertama, pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Menurut mayoritas ulama, hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Sementara menurut ulama-ulama dari mazhab Zahiri, hukumnya fardu ain bagi setiap orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah memeluk agama Islam yang sudah lama. Tapi kalau mu'alaf itu orang yang baru memeluk agama Islam. Baru mu'alaf, bedanya mu'alaf dan mukallaf. Silang pendapat ini karena ada pemahaman terhadap pengertian beberapa hadis yang menerangkan hal itu. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jamaati taqbalu sholatal fardi bi khamsi wa ishrina darajatan au bi sab'in wa ishrina darajatan." Sholat jamaah itu lebih baik 25 atau 20 derajat daripada sholat sendirian. Maksudnya 27. Selisihnya banyak. Kalau jenengan setiap hari sholatnya hanya sendirian, maka sehari hanya dapat 5 kebaikan. Tapi kalau sholatnya selalu berjamaah 5 waktu berarti 27 kali 5. Nah, ini perbedaannya jauh sekali. Maka kalau kita meninggalkan sholat jamaah, imam. Secara lahiriah hadis ini mengandung arti bahwa sholat-sholat yang dilakukan dengan berjamaah itu termasuk jenis sholat yang disunahkan. Jadi seolah-olah sholat berjamaah adalah penyempurna bagi sholat yang diwajibkan. Dengan begitu seakan-akan Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih sempurna daripada sholat sendirian. Penyempurna adalah pelengkap atas sesuatu yang sudah dianggap cukup. Nah ini. Sementara hadis masyhur tentang seorang tunanetra yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk absen ikut sholat berjamaah karena tidak ada seorang pun yang menuntunnya. Lalu setelah memberikan kemurahan kepadanya, beliau bertanya, "Apakah kamu mendengar seruan adzan?" Ia menjawab, "Iya." Kemudian Nabi bersabda, aku tidak menemukan alasan untuk memberimu kemurahan. Nah, ini merupakan nas bahwa sholat berjamaah itu wajib jika tanpa ada udzur atau halangan. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diperkuat dengan hadis Abu Hurairah yang telah disepakati kesahihannya, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku ingin sekali menyuruh kalian untuk mengumpulkan kayu bakar, dan setelah terkumpul aku lalu menyuruh sholat dan diserukan adzan untuk sholat itu. Kemudian aku menyuruh seseorang untuk menjadi imam bagi jamaah. Kemudian aku akan mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah, lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sekiranya salah seorang mereka mengetahui bahwa ia akan mendapat tulang yang banyak dagingnya atau daging 2 tulang rusuk yang bagus, niscaya ia akan mendatangi sholat isya secara berjamaah." Dan juga diperkuat oleh hadis Ibnu Mas'ud yang antara lain disebutkan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah petunjuk, bahwa di antara sunnah-sunnah petunjuk ialah sholat di masjid yang dikumandangkan seruan adzan." Dalam riwayat lain ada tambahan, "Kalau sampai kalian meninggalkan sholat sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya sholat berjamaah. Ini bahkan tadi ada seorang yang buta
itu minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak ikut berjamaah, terutama di waktu Isya dan subuh, karena dulu rumahnya agak jauh dan gelap. Minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah saya jauh, tidak ada yang menuntut saya untuk menuju masjid, apakah saya diperkenankan tidak ikut sholat jamaah? Awalnya boleh, tapi setelah itu Rasulullah mengatakan, bertanya kepada tadi, apakah kamu mendengar seruan azan? Ya Rasulullah, kalau begitu ya tidak ada alasan saya memberi kemurahan padamu untuk tidak ikut sholat jamaah. Maka betapa pentingnya sholat jamaah ini dilakukan secara berjamaah. Tadi disampaikan di masjid yang memandangkan azan, seruan azan. Lupakan kita punya musola, ya di musola. Masjid itu adalah tempat sujud. Gitu kan. Wah, nanti ke masjid semua, musolanya jadi kosong. Nah, untuk apa kita bangun musola kalau tidak ditempati untuk sholat berjamaah? Ya, kayak gitu. Jangan membangun masjid, membangun musola, ya ada kewajiban untuk memakmurkan masjid, untuk memakmurkan musola. Kalau hanya sekadar membangun masjid, membangun musola biar bagus, tapi kita tidak mau melakukan sholat berjamaah di masjid musola, buat apa? Ya, nanti yang masuk surga hanya masjid dan musolanya saja. Ya, kita dalam hadis Rasulullah disampaikan, barang siapa yang membangun masjid, membangun musola, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Ketika Allah sudah membangunkan rumah di surga, kalau kita tidak berusaha, tidak berupaya untuk menempati rumah tersebut, ya mungkin rumah itu akan kosong, tidak kita tempati. Kita sudah kapling, sudah beli, sudah dibuatkan rumah mewah. Maaf, contoh mungkin di perumahan daerah sini yang mewah di mana Grace ketika katakanlah sudah jadi, karena bangun masjidnya mewah, bangun musolanya mewah, tapi kita tidak ada upaya untuk menempati. Apakah kita termasuk orang yang bisa menempati? Kan akhirnya rumah kita yang ada di sana kosong. Nah, kayak gitu. Demikian pula ketika kita sudah membangun masjid, ya, bertekad membangun masjid, membangun musola, ya mari kita makmurkan dengan sholat berjamaah. Jangan biarkan masjid musola kita kok kosong, kayak gitu. Dan manfaat sholat berjamaah di masjid atau musola itu manfaatnya banyak sekali. Di antara tadi dibandingkan dengan sholat sendirian yang hanya dapat 1 pahala, kalau berjamaah di masjid musola itu pahalanya berapa? Minimal 25 atau 27 derajat. Loh, kalau dihitung hanya sehari saja, umpama sehari, kita sholat sendiri ya hanya dapat 5 waktu. Tapi kalau jamaah ya 27 kali 5. Itu kalau sehari. Kalau sepekan, kalau sebulan, setahun, wah ini perbedaannya banyak sekali. Maka emang kalau kita tidak memanfaatkan musola kita, masjid kita untuk sholat berjamaah, ini mari kita galakkan lagi sholat berjamaah. Semangat, ya, kita sudah dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Yang kita bangun sana, ya kita berusaha untuk menempatinya, kayak gitu. Jadi biar tidak kosong, eman-eman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk keutamaan sholat jamaah itu, sholat kita pasti diterima, karena gandeng-gandeng, ya, gandeng-geret. Nah, nanti ibu tanya, Pak, apakah seorang wanita boleh sholat di masjid, sholat di musola
Padahal kata Rasulullah, musolanya atau masjidnya seorang wanita itu di rumah. Lebih utama mana? Nah ini nanti ada pertanyaan, ada perbedaan pendapat. Loh Pak, kalau gitu nanti saya ada pertentangan dari Rasulullah. Sebaik-baik wanita adalah sholat di rumah. Ya maka sholatnya bareng-bareng dengan suaminya. Jangan suaminya sholat di rumah, istrinya sholat di masjid. Ya pakai dandan, pakai macam. Ya ini yang tidak benar. Bapak nih, yo wis ada kayak makan. Nah kalau seorang ibu-ibu ngajak suaminya. Tapi kalau ya udah, penting ini seruan digunakan untuk seorang laki-laki. Adapun wanita, ya kalau mau diajak bareng berangkat dengan suaminya ya monggo. Tapi jangan berangkat sendirian. Ya, biar masjidnya tambah ramai, musholanya tambah ramai, guyup. Nah, ini ada ancaman bagi orang yang tidak mau melakukan sholat berjamaah di masjid atau musola. Rasulullah menyiapkan kayu bakar. Siapa yang tidak sholat berjamaah maka rumahnya akan dibakar. Ini kan ngeri ya. Dan setiap langkah kita menuju sholat berjamaah di masjid atau musola, setiap langkah itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Likuli khatwatin mukaffarah, setiap langkah ya, setiap langkah. Lupa aku harus radit dosa, aku jamaah terus. Nah ini termasuk dosa. Ya, wong ngaku-ngaku orang duwe dosa. Jenenge manungsa itu tempatnya lupa dan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masing-masing dari kedua kelompok ulama tersebut tadi menggunakan pendekatan jamu atau kompromikan dengan menakwili hadis yang digunakan oleh pihak lain dan menafsirkannya sesuai dengan hadis yang mereka jadikan sebagai dasar pedoman. Ini tentang sholat jamaah tadi, ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Ya ini. Karena dikatakan wajib, kalau ada masjid, ada musola sudah dibangun, tidak ada yang sholat, maka ya ini tanggungan kita buat apa? Ada yang mengatakan fardu kifayah. Jika di suatu kampung, ya fardu kifayah ya, ada masjid, ada musola, saat waktu sholatnya tidak ada yang memandangkan adzan, tidak ada pelaksanaan sholat jamaah, maka seluruh kampung itu mendapatkan dosa. Gitu. Kalau ini fardu kifayah. Tapi kalau di masjid atau musola sudah ada yang adzan, kemudian sudah ada yang mewakili, maka dosanya pasti sudah terwakilkan oleh orang tersebut. Nah, ini kayak sholat jenazah. Tapi kalau kita bisa mengikuti yang baik, anjuran yang baik, ya kita ikuti yang baik. Anjurannya untuk mengikuti sholat jamaah dan tadi banyak fadilah keutamaannya, maka ya kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi ya ini ada hadis tentang dari Utbah bin Malik, adalah seorang tunanetra yang menjadi imam bagi jamaah. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya jalanan gelap dan banjir karena hujan, sementara aku adalah seorang tunanetra. Wahai Rasulullah, tolong Anda sholat di rumahku, di suatu tempat yang sudah aku jadikan sebagai musola.
ternyata beliau berkenan mendatangi orang itu. Beliau bertanya, tempat mana yang kamu ingin supaya aku sholat di sana? Setelah ditunjukkan pada suatu tempat di rumah itu, beliau lalu sholat di situ. Jadi ceritanya ini mengundang orang untuk diajak sholat berjamaah, mengundang Rasulullah, ya. Nah ini karena betapa pentingnya untuk melakukan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ini bahasanya panjang nih. Ya mungkin sampai di sini dulu. Jika ada yang perlu didiskusikan nanti, karena setelah ini bahasanya panjang kalau saya sampaikan sekarang agak lama nanti. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jika ada yang perlu didiskusikan, mungkin ada yang menambahkan keterangan, nanti dipersilakan. Kita akhiri dulu dengan bacaan al-asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.